Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama. Dukung like, komen dan share-nya kakak. Selamat mendengarkan. Keduanya saling berhadapan, dan energinya mengamuk, dan seluruh tanah leluhur klan monster sudah dipenuhi dengan energi yang menakutkan. Dan pada saat ini, jiwa-jiwa yang tidur di tanah leluhur klan monster secara bertahap terbangun dalam tabrakan energi yang mengerikan ini. Bagaimanapun, orang-orang yang dapat ditempatkan di tanah leluhur Yaosu ini semuanya sangat kuat dan kuat selama hidup mereka, dan mereka tinggal di sini untuk menunjukkan jalan bagi generasi mendatang. Tetapi di bawah benturan kekuatan ini, orang-orang ini akhirnya bangun. 4 atau 5 tubuh jiwa juga berkumpul bersama saat ini, tetapi mata mereka semua tertuju pada Ye Xuanyi dan Mulin Feng saat ini. Merasakan paksaan yang menakutkan dari kedua orang itu, mau tidak mau mereka merasa sedikit lebih bermartabat saat ini. Mereka tidak pernah menyangka akan ada pria kuat setingkat dewa petarung yang muncul di sini. Di era tempat mereka tinggal, petarung kuat dari dewa petarung tentu saja berdiri di puncak dunia. Tetapi pada saat itu, petarung kuat dari level dewa petarung pada dasarnya tidak akan muncul. Tetapi saat ini mereka tidak muncul, berharap berada di dunia di tanah leluhur inti dari klan monster ini. Akan ada dua petarung kuat di tingkat dewa pertempuran yang muncul sekaligus. Dan dengan konfrontasi ini, Mulin Feng tidak bisa menahan diri untuk sedikit lebih terkejut saat ini. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia telah meminjam sebagian dari kekuatan Dewa Naga untuk menghadapi Ye Xuanyi. Tetapi dia masih tidak berharap untuk menduduki posisi atas. Dewa Naga, dia adalah anggota paling kuat dari klan naga kuno Taiksu, dan kekuatannya sangat kuat. Pada awalnya, Si Muyu membayar harga tinggi untuk membunuh Dewa Naga, tetapi dia tidak mengharapkannya. Setelah memiliki kekuatan yang mengerikan setelah itu, ketika dia bertarung melawan Ye Xuanyi, dia masih belum menang. Dari sini, terlihat betapa kuatnya orang di depannya ini. Mengambil napas dalam-dalam, Mulin Feng juga secara bertahap mengerti saat ini. Jelas bukan masalah sederhana untuk mengambil tubuh jiwa ini dengan lancar kali ini. Lagi pula, selain Mulin Feng di sisi lain, ada Xiao Yan lain yang berdiri oleh dan menonton. Xiao Yan jelas ingin melindungi Cailin di sampingnya, jadi dia tidak bergerak saat ini. Jika tidak, tekanannya akan meningkat dengan cepat. Tatapan Mulin Feng juga langsung melirik pusat kekuatan klan monster di sekitarnya. Meskipun dia berharap untuk memusnahkan semua tubuh jiwa di sini, jelas bahwa pada dasarnya tidak mungkin untuk menyelesaikannya sekarang. Kekuatanmu memang melebihi imajinasiku. Sebelum resmi dimulai, aku tidak ingin berbagi hidup dan mati denganmu. Kali ini, lupakan saja. Jiwa-jiwa ini telah dibangunkan sekarang, dan mereka tidak akan ada lagi selama terlalu lama. Bagi saya, tidak ada kerugian besar. Setelah Mulin Feng mengatakan kalimat ini, dia juga berencana untuk pergi dari sini. Lagi pula, jelas dari konfrontasi barusan bahwa dia tidak akan mendapatkan apa-apa jika dia tetap di sini. Dalam hal ini, mengapa tidak mengambil kesempatan ini untuk melihat apakah dia dapat menemukan tubuh jiwa yang lebih cocok? Secara alami, Ye Xuanyi telah mendengar arti dari kata-kata Mulin Feng dengan jelas. Secara alami, Ye Xuanyi tidak akan membiarkan Mulin Feng pergi dari sini saat ini. Energi menakutkan juga menyapu saat ini. Dia bergegas menuju Mulin Feng. Namun, ketika kekuatan Ye Xuanyi menyapu, ketika dia mendekati Mulin Feng, kekuatan ini juga runtuh dan menghilang. Karena kita semua sudah menyerah, mengapa repot-repot menjadi agresif, lebih dari yang lain? Kami tidak takut padamu. Dalam kehampaan, sesosok telah melangkah keluar, berdiri di depan Mulin Feng. Yang ini mengenakan jubah hitam dan memiliki aura yang terkendali. Tetapi ketika dia muncul di depan Mulin Feng, dia seperti gunung, langsung menghancurkan serangan asli pada Mulin Feng. Hei Sunyang, orang ini benar-benar datang ke sini juga. Xiao Yan memandang orang di depannya, dan wajahnya menjadi sangat jelek. Tetapi setelah memikirkannya, dia merasa itu sangat normal. Bagaimanapun, mereka semua bertindak bersama ke arah yang sama, dan itu wajar saja, bahwa mereka muncul di sini. Setelah mata He Sunyang melirik Xiao Yan dan Ye Xuanyi, dia akhirnya perlahan mengalihkan pandangannya ke Ye Xuanyi. Meskipun serangan Ye Xuanyi telah dihancurkan dalam sekejap, itu juga menyebabkan kerusakan padanya. Setelah banyak konsumsi, siapa orang ini di depannya, dan mengapa tidak ada berita tentang dia? Hari ini, Pengadilan Suci Penciptaan pada dasarnya memiliki semua informasi di pihak Dewa Pejuang Manusia, tetapi Ye Xuanyi ini telah melampaui semua harapan mereka. Jadi saat ini mereka telah merasakan gelombang informasi kekuatan luar biasa.
Ye Xuanyi tidak bisa membantu tetapi mengalihkan pandangannya pada He Sunyang saat ini. Kekuatannya dimusnahkan oleh pihak lain tepat pada saat itu. Dari sini, dapat dilihat bahwa orang ini pasti bukan karakter yang sederhana. Saya tidak jangan berharap orang lain akan terbunuh saat ini. Namun, Ye Xuanyi tidak merasa putus asa sedikit pun saat ini. Dia selalu menjadi orang yang bertarung lebih dan lebih berani. Sekarang dia akhirnya bisa bertarung sampai akhir. Dia tidak akan pernah menyerah saat ini. Sebuah kekuatan juga menyapu pada saat ini. Tetapi pada saat ini, Xiao Yan juga langsung menatap He Sunyang, dan kemudian mengulurkan tangannya ke Ye Xuanyi di depannya. Mereka benar, belum saat bertarung sampai mati. Tidak perlu melawan mereka. Mereka ingin pergi, lalu biarkan mereka pergi dari sini. Setelah mempertimbangkan dengan hati-hati, Xiao Yan masih mengatakan kalimat ini. Lagi pula, 3 dewa pertempuran, atau bahkan 4 dewa pertempuran bertarung di antara klan monster. Saya khawatir seluruh tanah leluhur klan monster akan runtuh dalam sekejap. Apa Xiao Yan yang tidak ingin melihat? Ketika He Sunyang mendengar kata-kata Xiao Yan, dia tidak bisa menahan nafas lega, dan kemudian berkata kepada Xiao Yan, ini yang terbaik. Sebagai tanggapan, kita tidak bisa memindahkan orang-orang dari Yaosu keluar. Setelah He Sunyang mengucapkan kalimat ini, sudah ada gelombang fluktuasi energi di tubuhnya, lalu dia membawa Mulin Feng dan pergi dari sini. Ketika Xiao Yan melihat pemandangan ini, dia tidak bisa menahan nafas lega, meskipun kedua orang ini adalah musuh dan memiliki perseteruan darah. Pada saat ini, Xiao Yan masih percaya pada kata-kata mereka. Pada saat ini, ketika Ye Xuanyi melihat pemandangan ini, dia tidak dapat menahan diri untuk berkata dengan sedikit kebencian, apakah membiarkan mereka pergi begitu saja? Xiao Yan tahu suasana hati Ye Xuanyi saat ini, jadi dia tidak bisa menahan nafas dan berkata, mungkinkah kamu ingin menghancurkan Yaosu? Setelah mengucapkan kalimat ini, Xiao Yan saat ini telah kembali ke sisi Cailin lagi, dan saat ini, tubuh jiwa di klan monster ini juga langsung berkumpul ke sisi ini. Dan kemudian mata mereka semuanya mendarat di tubuh Cailin. He Sunyang muncul di sini dan langsung membawa Mulin Feng pergi dari sini. Yang juga berarti bahwa pertempuran kali ini secara bertahap berakhir, tetapi krisis tidak hilang karena ini, tetapi menjadi lebih berbahaya. Dan Xiao Yan sudah merasakan tekanan besar saat melihat pemandangan ini. Saat He Sunyang dan Mulin Feng baru saja muncul, Xiao Yan sudah merasakan fluktuasi aura mereka berdua. Memasuki level dewa pertarungan, tapi Xiao Yan bisa juga merasa bahwa kekuatan mereka jauh lebih kuat daripada dewa petarung biasa. Pada saat ini, Xiao Yan menatap Cailin di depannya dan secara bertahap menghela nafas lega. Xiao Yan dapat dengan jelas merasakan bahwa aura pada tubuh Cailin secara bertahap stabil saat ini, dan kekuatan Cailin telah dialami. Setelah pengalaman ini, pasti akan ada lompatan ke depan yang kuat. Pada saat ini, sosok ilusi telah muncul di sekitar Cailin, dan tatapan semua sosok ini tertuju pada Cailin dengan tatapan jiwa yang berbisa ini. Secara alami sangat jelas bahwa saat ini, apa yang terjadi pada tubuh Cailin. Alasan mengapa beberapa dari mereka meninggalkan jiwa mereka yang tersisa di kuburan ini secara alami untuk menguntungkan keturunan Yaosu. Tetapi saat ini mereka telah terbangun, dan dengan kemampuan mereka, saya khawatir mereka pada dasarnya tidak memiliki kemampuan untuk terus bertahan hidup. Saat mereka turun, mata mereka berangsur-angsur tertuju pada Cailin. Orang-orang ini masih memiliki penglihatan yang sangat kuat, sehingga mereka secara alami dapat melihat bahwa Cailin luar biasa, dan lambat laun ada sedikit harapan di mata mereka. Setelah mata Xiao Yan melirik orang-orang di depannya ini, Xiao Yan tidak peduli saat ini, dia hanya menatap Cailin. Pada saat ini, setelah Cailin perlahan menerima kekuatan ini, dia akhirnya membuka matanya perlahan. Pada saat ini, Cailin tidak bisa tidak merasakan kekuatannya sendiri. Dia telah berhasil memasuki peringkat Immortal Supreme, dan kecepatan dari jenis ini peningkatan kekuatan telah melampaui orang biasa. Dan ketika Cailin membuka matanya, beberapa sosok secara bertahap muncul di depan matanya, dan embun beku di pipi Cailin yang indah berangsur-angsur menghilang. Namun, ketika Cailin berhasil membuka matanya, sosok di belakang Cailin berangsur-angsur menjadi tidak nyata, dan dia menatap Cailin dan berkata, kamu memiliki darah ular piton menelan 9 warna di tubuhmu. Kekuatanmu juga melebihi kekuatan orang biasa, saya harap Anda bisa menjadi lebih kuat dan melindungi Yaosu dengan baik. Tubuh jiwa di antara klan monster ini memiliki keinginan seumur hidup untuk melindungi klan monster, dan tentu saja berharap klan monster bisa menjadi lebih kuat.
Ketika Cailin mendengar kata-kata ini, matanya berangsur-angsur menjadi lembab. Ratu Medusa yang asli seharusnya dingin dan kejam. Tetapi Cailin hari ini bukan lagi Ratu Medusa yang dingin itu. Cailin secara alami akan mengingat kebaikan ini di dalam hatinya. Setelah menerima janji Cailin, jiwa ilusi ini berangsur-angsur berubah menjadi cahaya bintang yang redup dan menghilang di dunia ini. Semuanya kembali ke ketenangan. Pada saat ini, Cailin tidak bisa menahan nafas dari udara keruh, dan kemudian datang langsung ke depan Xiao Yan. Warna aneh muncul di matanya dan berkata kepada Xiao Yan, "Mengapa kamu di sini?" Cailin sebelumnya dalam keadaan meditasi yang mendalam, menerima umpan balik dari kekuatan ini dengan sepenuh hati dan jiwanya. Cailin saat ini tidak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi di dunia luar, jadi ketika dia melihat Xiao Yan, tidak dapat dihindari bahwa dia akan melakukannya. Beberapa kejutan. Pada saat ini, ketika Xiao Yan mendengar kalimat ini, dia tidak bisa membantu tetapi memiliki sedikit ketidakberdayaan di wajahnya. Tetapi Xiao Yan masih berkata kepada Cailin di depannya dengan sedikit perhatian, "Apakah kamu baik-baik saja?" Lagi pula, Cailin saat ini baru saja menerima warisan, dan kekuatannya sendiri tidak terlalu stabil, jadi Xiao Yan masih mengucapkan kalimat ini dengan sedikit khawatir. Xiao Yan masih sangat jelas tentang karakter Cailin, dan sangat keras kepala hal-hal yang telah diputuskan Cailin sulit untuk diubah. Dan alasan mengapa Cailin datang ke tanah leluhur inti dari klan monster saat ini adalah untuk segera menyingkirkannya. Dia tingkatkan kekuatanmu sendiri, tapi untungnya, Cailin saat ini akhirnya mencapai tujuannya dengan lancar. Ketika Cailin mendengar kata-kata Xiao Yan, hatinya berangsur-angsur tergerak, tetapi segera Cailin menggelengkan kepalanya dan berkata kepada Xiao Yan di depannya, "Aku baik-baik saja." Setelah Xiao Yan mengkonfirmasi bahwa Cailin aman dan sehat, dia secara bertahap berkata kepada Cailin, "Yang ini senior Yesuanyi, dan dia juga anggota klan Piton Penelan Langit Sembilan Warna." Xiao Yan juga memperkenalkan Cailin kepada Yesuanyi saat ini. Lagi pula, tujuan utama Yesuanyi mengikuti Xiao Yan ke sini kali ini adalah Cailin. Karena Cailin telah berkultivasi dan mereka telah bertemu orang-orang dari pengadilan suci penciptaan, Xiao Yan tidak memperkenalkan terlalu banyak sekarang semuanya telah diselesaikan. Pertikaian secara alami diperlukan. Setelah Cailin mendengar kata-kata Xiao Yan, matanya berangsur-angsur beralih ke Yesuanyi yang ada di samping. Pada saat ini, tubuh Cailin tidak bisa menahan sedikit gemetar, dan Cailin dapat dengan jelas merasakan gelombang dari orang ini. Paksaan besar, tampaknya bahwa paksaan ini harus datang dari paksaan darah. Namun, Cailin tidak menyerah saat ini, tetapi setelah melirik Yesuanyi, matanya agak bingung. Pada saat ini, Yesuanyi juga memandang Cailin dengan serius. Ketika dia melihat orang di depannya, Yesuanyi secara bertahap menjadi sedikit lebih kagum. Orang di depannya memang cantik langka. Ada pesona yang terpancar di antara mereka, seharusnya hanya ada sedikit pria di dunia ini yang bisa menahannya. Tidaklah berlebihan untuk menggambarkan orang di depannya sebagai wanita cantik, tetapi Yesuanyi secara bertahap menghela nafas lega setelah memastikan bahwa darah di tubuh Cailin memang ular sanca menelan 9 warna. Setelah melirik Cailin di depannya, Yesuanyi kemudian langsung berkata kepada Cailin, "Benar saja, itu adalah darah klan Piton Penelan Langit 9 warna saya. Mulai sekarang, saya akan melindungi Anda. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang mau berani menggertakmu." Klan Piton Penelan Surga 9 warna hampir musnah. Untuk satu-satunya keturunan yang tersisa, Yesuanyi saat ini secara alami sangat mempertahankannya. Pada saat ini, Xiao Yan mau tidak mau memutar matanya ketika dia mendengar kata-kata Yesuanyi, dan kemudian berkata langsung kepada Yesuanyi di depannya, "Istri saya dilindungi oleh saya. Jadi saya tidak perlu mengganggu senior. Selama senior, Anda tidak perlu terus menyerang manusia." Ketika Yesuanyi mendengar kata-kata Xiao Yan, dia tidak bisa menahan perasaan lebih tertekan, tapi dia sudah memiliki tebakan samar di dalam hatinya. Xiao Yan dapat dengan jelas mengetahui detail Cailin dan dapat datang ke sini dengan lancar. Jadi hubungan antara Xiao Yan dan Cailin secara alami luar biasa. Tetapi saat ini dia tidak menunjukkan banyak ketidakpuasan. Sudah merupakan hal yang sangat beruntung menemukan anggota klan Anda sendiri. Dan saya masih agak puas dengan Xiao Yan. Lagi pula kekuatan orang ini cukup kuat. Tentu saja, menurut pendapat Yesuanyi, Xiao Yan pasti masih tidak mungkin menjadi lawannya. Tetapi dia dapat menahan begitu banyak serangan sendirian. Itu tingkat Tuhan harus dianggap sebagai yang terbaik. Kamu tidak perlu khawatir tentang urusanku.
Karena aku telah membuat kesepakatan denganmu sebelumnya, aku pasti akan menepati janjiku. Karena Xiao Yan benar-benar membantunya menemukan klan utamanya, Ye Xuanyi pasti tidak akan mengingkari janjinya sebelumnya saat ini. Ketika Xiao Yan mendengar kalimat ini, dia tidak bisa menahan nafas lega, tetapi dia juga merasa sedikit lebih beruntung. Sepertinya dia telah membuat taruhan yang tepat. Dia telah menarik pria yang begitu kuat ke dalam dirinya sendiri, Kam. Bahkan di sisi pengadilan suci penciptaan, ketika menghadapi pakar top seperti itu, mereka pasti merasa sangat pusing. Pada saat ini, mata Ye Xuanyi secara bertahap tertuju pada jiwa monster kuat di sekitar mereka. Orang-orang ini awalnya mabuk di pemakaman ini, tetapi setelah konfrontasi barusan, mereka semua kehilangan akal sehat. Mereka telah terbangun, tetapi sekarang jiwa mereka kekuatan menjadi sangat lemah. Saya khawatir tidak lama lagi mereka akan hilang sama sekali di dunia ini. Ketika Ye Xuanyi melihat orang-orang ini, matanya berangsur-angsur tertuju pada Cailin. Dan kemudian dia berkata langsung kepada Cailin, saya tidak menyiapkan hadiah apapun untuk Anda ketika saya melihat Anda untuk pertama kalinya. Tetapi sekarang Anda memiliki kesempatan yang bagus, mengapa tidak mencobanya dan lihat apakah itu dapat membantu Anda meningkatkan kekuatan Anda ke tingkat yang lebih tinggi. Setelah mengucapkan kalimat ini, mata Ye Xuanyi juga tertuju pada tubuh jiwa ini, dan berkata kepada orang-orang di depannya, sekarang kamu hanya tinggal di dunia ini, dan kamu tidak dapat menggunakannya lagi. Berapa lama, mungkin kamu akan benar-benar menghilang di dunia ini. Dalam hal ini, lebih baik untuk menyumbangkan semua kekuatan dalam hidup Anda. Jika Anda setuju, maka saya dapat membantu Anda Yao Su. Pada saat itu, saya akan mengambil tindakan untuk melindungi ras monster Anda. Petik 2. Tentu saja, jika kamu tidak mau, aku tidak akan memaksamu, tetapi tidak masuk akal bagimu untuk melakukannya. Tatapan Ye Xuanyi juga memiliki sedikit kekuatan, lagi pula, baik dalam hal senioritas atau kekuatan, dia sudah jauh melampaui tubuh jiwa ini, dan tidak perlu terlalu banyak bicara dengan tubuh jiwa ini. Dan alasan mengapa tubuh jiwa ini ada di sini adalah untuk membantu keturunan Yao Su menjadi lebih kuat dengan cepat sekarang dengan kata-katanya, tubuh jiwa ini juga harus bisa beristirahat dengan tenang. Tanda tanya tanda tanya. Cailin saat ini baru saja menerima warisan tubuh jiwa secara teori, hubungan Cailin dengan Jiji tidak terlalu kuat, dan tidak ada cara untuk terus mengintegrasikan kekuatan salah satu dari mereka. Tetapi dengan bantuan Ye Xuanyi, itu akan berbeda. Bagaimanapun, Ye Xuanyi adalah orang yang kuat di tingkat dewa pertarungan, dan keluarga Piton Penelan Langit Sembilan Warna memiliki banyak rahasia bawaan. Mengandalkan teknik rahasia ditambah Piton Menelan Langit Sembilan Warna, tubuhnya cukup kuat, maka mungkin itu benar-benar dapat membantu kekuatan Cailin untuk meningkat sedikit, bahkan jika itu menghadapi orang yang kuat di tingkat dewa pertempuran, Cailin mungkin juga bisa memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Pada saat ini, Xiao Yan tidak menyangka bahwa Ye Xuanyi akan mengatakan kata-kata seperti itu saat ini. Tetapi pada saat ini, mata Xiao Yan secara bertahap tertuju pada jiwa ras monster di sekitarnya, dikonsumsi dengan cepat, dan mungkin tidak lama lagi akan habis. Meskipun kata-kata Ye Xuanyi sedikit tidak masuk akal, dan bahkan sedikit berlebihan, tetapi dia harus mengatakan bahwa kata-katanya memang ada benarnya. Lagi pula, alasan mengapa monster kuat ini ada di sini adalah untuk terus melindungi monster. Tetapi jika kekalahan mereka dapat ditukar dengan perlindungan petarung yang kuat, maka itu harus dianggap memenuhi keinginan mereka. Setelah Cailin mendengar kata-kata Ye Xuanyi, matanya berangsur-angsur menjadi sedikit lebih kompleks, dan dia juga perlahan melihat monster, dan riak perlahan muncul di hati Cailin. Di satu sisi, Cailin sangat berharap untuk meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Karena hanya ketika dia menjadi cukup kuat dia dapat melindungi orang-orang di sekitarnya. Tetapi ketika dia berpikir bahwa jika dia ingin meningkatkan kekuatannya, dia harus mengorbankan orang-orang itu di depannya, dia. Bagaimanapun, dia masih tidak tahan. Bagaimanapun, orang-orang ini membuat pengorbanan besar untuk Yao Su. Pada saat ini, setelah mendengar kata-kata Ye Xuanyi, tubuh jiwa ini tidak dapat membantu tetapi merasa sedikit lebih bingung, karena mereka tidak terlalu akrab dengan orang-orang ini, dan mereka masih tidak dapat memahami melakukan hal seperti itu untuk orang asing. Namun segera setelah merasakan kekuatan yang diterima oleh Cailin, tubuh jiwa ini akhirnya mengangguk. Lagi pula, Cailin dapat menerima warisan kekuatan ini, jadi harus dilewati.
Jika ujian pemburu seperti ini, maka itu berarti Cailin harus memiliki hati untuk seluruh klan monster bagaimanapun. Mereka tidak memiliki waktu terlalu lama untuk bertahan hidup sekarang, jadi lebih baik menerima proposal ini. Bisa. Setelah mendengar usulan Yesuanyi, tubuh jiwa dari klan monster ini langsung mengucapkan kata ini setelah memikirkannya sebentar. Dan tubuh jiwa ini juga telah memutuskan untuk menerima nasib mereka sendiri dengan tenang. Jika mereka dapat menggunakan tubuh jiwa yang sekarat ini untuk ditukar dengan perlindungan pusat kekuatan tingkat dewa pertempuran untuk Yaosu, maka mereka dapat dianggap sebagai poin terakhir untuk Yaosu berkontribusi. Hanya dengan kata sederhana, Cailin merasa sedikit lebih mengagumi orang-orang ini, dan langsung membungkuk kepada jiwa di depannya untuk mewakili rasa hormatnya. Yesuanyi tidak bisa menahan nafas lega, jadi ini juga kesempatan bagi Cailin. Kali ini, Cailin juga langsung membungkuk kepada jiwa di depannya untuk mewakili rasa hormatnya. Cailin selalu menjadi orang yang sangat bangga, orang biasa tidak dapat meyakinkannya sama sekali, meskipun jiwa di depannya tidak memiliki pilihan yang lebih baik saat ini. Tetapi orang-orang ini dapat membayar Yaosu secara diam-diam, masih memenangkan rasa hormatnya. Jadi saat ini, dia juga langsung melakukan gerakan ini. Jiwa-jiwa di antara Yaosu ini pasti merasakan apa yang telah dilakukan Cailin, dan lambat laun ada jejak kepuasan di mata mereka, meskipun mereka telah mencapai keadaan di mana mereka dapat menghilang kapan saja. Jika mereka bisa, mereka pasti merasa sangat senang untuk meneruskannya kekuatan ini, dan orang yang menerima kekuatan ini tetaplah orang yang memuaskan mereka. Pada saat ini, setelah merasakan ketulusan Cailin, seseorang secara bertahap melihat Yesuanyi di sampingnya. Tidak jelas bagi mereka apa yang harus dilakukan, jadi mereka hanya bisa menaruh harapan pada itu. Itu ada di tubuh Yesuanyi. Yesuanyi hanya bisa mengangguk ketika melihat pemandangan ini. Bagaimanapun, langkah Cailin telah membuat orang-orang ini rela mengabdikan diri, sehingga langkah selanjutnya akan menjadi lebih mudah. Pada saat ini, Yesuanyi juga datang tepat di depan Cailin, dan kemudian tatapannya juga langsung. Setelah melirik Cailin, dia berkata kepada Cailin di depannya, "Lepaskan semua pikiranmu, jangan halangi jalanku, kekuatan, dan saya akan memandu Anda tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya." Setelah Cailin mendengar kata-kata Yesuanyi, asam folat tidak bisa menahan ragu sedikit lagi di matanya. Lagi pula, dia harus menahan semua kekuatannya dan membiarkan kekuatan pihak lain masuk ke tubuhnya. Mungkin ada masalah besar, dan selama karena pihak lain memiliki pikiran yang sedikit bengkok, saya khawatir dia akan musnah saat ini. Meskipun orang di depannya juga merupakan anggota klan Tuntian Piton 9 Warna, dan tampaknya memiliki status yang sangat tinggi di Liga Tuntian 9 Warna, dan dia juga orang yang kuat di level Dewa Pertempuran. Dia meremehkan untuk menggunakan metode seperti itu, tetapi pada saat ini Cailin masih sedikit khawatir, dan secara bertahap mengalihkan pandangannya ke Xiaoyan yang ada di samping. Pada saat ini, wajah Xiaoyan tidak berminyak ketika dia mendengar kata-kata Yesuanyi, dan dia sedikit lebih bingung, tetapi pada akhirnya Xiaoyan mengangguk. Bagaimanapun, meskipun Xiaoyan mengatakan bahwa saat dia berhubungan dengan Yesuanyi tidak istimewa, namun, dalam waktu sesingkat itu, Xiaoyan masih sangat percaya diri dengan karakternya. Dan selama periode waktu ini, Xiaoyan akan selalu memperhatikan situasi Cailin. Selama Cailin memiliki sedikit ketidaknyamanan, Xiaoyan merasa bahwa dia dapat sepenuhnya menebusnya dengan kemampuannya sendiri, dan dia tidak berpikir bahwa Yesuanyi ada di tempat yang sama. Sarana apa yang akan digunakan saat ini? Oleh karena itu, pada saat ini, Xiaoyan juga mengangguk langsung untuk memberi isyarat agar Cailin tidak khawatir, dan kekhawatiran di wajah Cailin berangsur-angsur menghilang saat dia melihat pemandangan ini, dan kemudian berkata langsung kepada Yesuanyi di depannya. Dalam hal ini, maka akan ada senior Lau. Pemikiran yang cermat dari mereka berdua tidak boleh disembunyikan dari Yesuanyi di depannya. Saat ini, Yesuanyi tidak menunjukkan ketidakpuasan. Lagi pula, waktu dia bertemu Xiaoyan hanya untuk sesaat, dan itu saja semua waktu untuk bertemu Cailin bahkan lebih singkat meskipun kekuatan dari perhitungan darah menghubungkan mereka berdua. Seperti kata pepatah, menjaga orang lain sangat diperlukan, dan permintaan yang dia buat memang sedikit berlebihan. Cailin dapat membuat keputusan dalam waktu sesingkat itu, yang berada di luar ekspektasi Yesuanyi. Tetapi semua ini harus didasarkan pada rasa saling percaya antara kedua pihak, jika tidak maka tidak akan berpengaruh sama sekali. Dan setelah Cailin selesai mengucapkan kalimat ini, dia juga secara bertahap menahan semua kekuatan di tubuhnya,
Dan pada saat ini Ye Xuanyi juga langsung membiarkan kekuatannya masuk ke tubuh Cailin, dan kemudian matanya berubah. Waktu Anda hampir habis. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, tolong katakan dengan cepat. Begitu dimulai, saya khawatir Anda tidak akan pernah bisa mengatakannya lagi. Tidak ada kesempatan. Setelah mendengar kata-kata Ye Xuanyi, beberapa tubuh jiwa tidak bisa tidak saling memandang, tetapi dengan cepat menggelengkan kepala dan tidak mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, kewajiban mereka di Yaosu telah mencapai saat-saat terakhir, jadi tidak ada penyesalan. Ketika Ye Xuanyi melihat pemandangan ini, dia tidak banyak bicara, dan kekuatan menyapu beberapa tubuh jiwa. Dan tiba-tiba tubuh jiwa ini menemukan bahwa kesadaran mereka secara bertahap kabur, dan seuntai kekuatan secara bertahap dilucuti dari tubuhnya, dan kemudian langsung memasuki tubuh Cailin. Hanya dalam waktu singkat, jiwa dan tubuh menjadi semakin lemah, dan secara bertahap menghilang di langit dan bumi ini dalam waktu singkat. Ketika Xiao Yan melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk sedikit terkejut, tapi dia tidak menyangka bahwa orang di depannya benar-benar memiliki kekuatan yang mengerikan. Xiao Yan harus dapat dengan jelas merasakan bahwa dalam waktu singkat tadi, Ye Xuanyi telah melucuti kekuatan paling murni di beberapa tubuh jiwa, dan kekuatan paling murni ini juga telah langsung memasuki tubuh Cailin di dalam tubuh. Hanya saja tubuh jiwa ini telah sangat lemah, meskipun kekuatan yang dilucuti sangat murni, itu dapat membawa bantuan yang sangat terbatas ke Cailin. Tetapi dengan bantuan Ye Xuanyi, kekuatan ini dapat diserap dengan sempurna oleh sisik warna-warni. Namun, cara ini nampaknya sangat kejam. Lagi pula, dengan paksa melucuti kekuatan tubuh jiwa, perilaku semacam ini memang keji. Tapi sekarang situasi keseluruhan telah diputuskan, dan Xiao Yan tidak menghentikannya. Jadi saat ini Xiao Yan juga samar-samar menantikan peningkatan besar dalam kekuatan Cailin setelah promosi ini. Setelah mengalami kejadian tersebut, Xiao Yan saat ini juga merasa bahwa kejadian tersebut membuatnya merasa sangat gelisah. Jika kekuatan Cailin dapat ditingkatkan sedikit lebih cepat, maka saat menghadapi krisis ini, Cailin akan dapat mengatasinya. Mungkin bisa juga lebih melindungi diri sendiri. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, Xiao Yan tidak mengganggu mereka berdua, tetapi perhatian Xiao Yan semuanya tertuju pada Cailin. Dan aura Cailin juga langsung menguat sedikit demi sedikit. Ye Xuanyi telah merasakan perubahan pada tubuh Cailin, dan dia tidak bisa menahan sedikit keterkejutan di matanya. Kekuatan garis keturunan di atas masih sangat kuat, jika tidak mungkin mencapai efek seperti itu dalam waktu sesingkat itu. Sangat disayangkan jiwa-jiwa yang tersisa di Yaosu ini masih terlalu lemah. Jika mereka bisa menjadi lebih kuat, mungkin sangat mungkin untuk membantu Cailin berhasil memasuki level dewa pertempuran. Ye Xuanyi juga telah belajar tentang perubahan di benua penciptaan selama periode waktu ini. Setelah mengalami hubungan antara benua penciptaan dan benua lain, menjadi lebih mudah untuk menerobos dan menjadi dewa perang di benua penciptaan. Tapi bagaimanapun, dia masih tidak berharap terlalu banyak tentang masalah ini. Lagi pula, sejak zaman kuno, banyak orang telah bermimpi untuk menembus belenggu ini dan berhasil menjadi pembangkit tenaga listrik di tingkat dewa pertempuran. Tetapi sayang sekali ini orang bahkan jika saya menghabiskan seluruh hidup saya khawatir saya tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menyadari hal ini. Cailin harus dianggap sangat muda sekarang, mungkin memberinya waktu tertentu, mungkin dia benar-benar dapat menembus belenggu level ini, dan menjadi petarung yang kuat di level dewa pertempuran dengan lancar. Maka sekarang dia tidak terlalu berambisi, hanya berusaha memanfaatkan serapan ini dengan sebaik-baiknya, agar dia bisa dianggap melakukan apa yang bisa dia lakukan. Fluktuasi nafas pada tubuh Cailin juga menjadi semakin intens, dan pada saat ini, setelah sinar kekuatan terakhir memasuki tubuh Cailin, Ye Xuanyi secara bertahap menahan kekuatannya saat ini. Tatapan Xiao Yan juga berangsur-angsur jatuh pada Ye Xuanyi. Dan setelah ragu-ragu untuk beberapa saat, dia berkata langsung kepada Ye Xuanyi di depannya, "Kali ini, saya harus berterima kasih kepada senior karena telah mewujudkannya. Jika bukan karena bantuan senior, saya khawatir Cailin juga tidak mungkin mencapai titik ini." Xiao Yan menatap Ye Xuanyi di depannya, dan mengatakan kalimat ini dari lubuk hatinya. Ketika Ye Xuanyi melihat Xiao Yan saat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk mendengus dingin, tapi dia masih tidak terlalu peduli, dan berkata kepada Xiao Yan di depannya, "Saya baru saja melakukan apa yang harus saya lakukan, dan saya baru saja meminjam bunga untuk dipersembahkan kepada Buddha. Lagi pula, yang benar-benar ingin Anda ucapkan terima kasih adalah sisa-sisa klan iblis ini."
Saat membicarakan masalah ini, Xiao Yan mau tidak mau menunjukkan sedikit kekaguman di wajahnya, tapi dia tidak banyak bicara saat ini. Melirik Xiao Yan di depannya, tatapan Ye Xuanyi jatuh langsung ke tubuh Cailin. Setelah merasakan aura Cailin dan menenangkan diri perlahan, Ye Xuanyi juga langsung berkata kepada Xiao Yan di depannya, "Ya, tidak akan lama untuk dia untuk bangun. Tapi kali ini, aku mengerti banyak hal, jadi aku akan mengambil langkah dulu. Tapi aku adalah keturunan dari klan Piton Penelan Langit Sembilan Warna. Jika kamu berani mengecewakannya, maka jangan salahkan bawahanku karena kejam." Setelah Ye Xuanyi mengucapkan kalimat ini, dia tidak tinggal lebih lama lagi, dan langsung pergi dari sini. Lagi pula, dia sudah mencapai tujuannya, jadi tidak perlu tinggal di sini. Lagi pula, Xiao Yan dan Cailin adalah suami istri yang telah melakukan cukup banyak hal sendiri, tinggal di sini seperti bola lampu besar. Jadi saat ini, dia langsung berencana pergi dari sini sebelum Cailin bangun. Ketika Xiao Yan melihat adegan ini, dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit lebih tak berdaya di wajahnya. Tapi saat ini, dia pasti tidak akan menghentikan Ye Xuanyi. Kekuatan Ye Xuanyi sangat kuat, tetapi dia pergi dari sini dalam sekejap, dan Xiao Yan tidak bisa menahan nafas lega ketika dia merasakan hilangnya langit dan bumi ini, dan matanya perlahan tertuju pada Cailin yang di sampingnya. Xiao Yan dapat dengan jelas merasakan fluktuasi aura pada tubuh Cailin. Meskipun dia belum mencapai level dewa pertempuran, Xiao Yan merasa bahwa kekuatan Cailin saat ini seharusnya hampir mencapai level setengah dewa. Dengan cara ini, meskipun Cailin mungkin tidak dapat mengalahkan orang yang kuat di tingkat dewa pertempuran, dengan mengandalkan kekuatan Piton Penelan Langit Sembilan Warna dan kekuatannya sendiri, dia mungkin dapat melindungi dirinya sendiri. Saya tidak tahu mengapa kali ini pertempuran dengan pengadilan penciptaan suci selalu membuat Xiao Yan merasa sangat khawatir. Sekarang setelah kejadian ini, jika kekuatan Cailin dapat ditingkatkan, maka itu juga masalah besar bagi Xiao Yan, hal yang sangat berarti. Tatapan Xiao Yan juga berangsur-angsur jatuh ke tubuh Cailin. Saat ini sudah ada cahaya redup yang memancar dari tubuh Cailin, dan seluruh orang itu terlihat sangat menawan dan glamor. Xiao Yan dan Cailin sudah lama tidak bertemu satu sama lain sejak insiden pengadilan penciptaan suci pecah. Saya tidak tahu mengapa ketika melihat orang ini, Xiao Yan juga merasa bahwa hatinya berangsur-angsur menjadi lebih jejak kesalahan. Meskipun mereka adalah suami dan istri, mereka menghabiskan sangat sedikit waktu bersama, bahkan lebih sedikit dari waktu yang mereka habiskan di benua Douqi. Orang di depannya memang kecantikan yang langka dan tiada taraf, apalagi yang bisa diminta seorang suami jika memiliki istri seperti ini. Xiao Yan memandangi orang di depannya, dan tidak bisa menahan perasaan sedikit lebih emosional di dalam hatinya. Pada saat ini, Cailin juga perlahan membuka matanya, dan menjabat tangannya tanpa sadar, langsung muncul. Pada saat ini, wajah Cailin tidak bisa membantu tetapi menjadi sedikit lebih terkejut. Lagi pula, dia datang ke sini kali ini untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Sekarang keinginannya telah berhasil dipenuhi, dia juga bisa merasakan sedikit kebahagiaan. Hanya saja ketika saya memikirkan harga yang harus saya bayar untuk kekuatan saya sendiri, saya selalu memiliki jejak rasa bersalah, yang perlahan muncul di benak saya. Tetapi semakin besar kekuatannya, semakin besar tanggung jawab yang harus ditanggung. Dia hanya bisa perlahan-lahan menebus tanggung jawab ini pada Yao Su. Tapi untungnya, dia tidak terlalu memusuhi Yao Su, dan jika dia bisa membantu Yao Su, itu adalah hal yang biasa. Dan Cailin tampaknya telah memikirkan sesuatu. Dia buru-buru melihat sekeliling, dan pada saat ini, dia kebetulan sedang menonton Xiao Yan mengukurnya, dan dia tidak bisa menahan perasaan sedikit bingung di wajahnya. Tetapi segera Cailin segera mengingat Ye. Masalah Xuanyi buru-buru berkata kepada Xiao Yan di depannya, ngomong-ngomong, apakah senior Ye Xuanyi? Setelah mendengar kata-kata Cailin, Xiao Yan secara bertahap kembali ke akal sehatnya, menatap Cailin di depannya dan tersenyum langsung dan berkata kepada Cailin, dia memiliki beberapa hal untuk pergi dari sini dulu, omong-omong, tingkat kekuatan apa yang telah kamu capai? Sekarang. Meskipun Xiao Yan samar-samar menebak bahwa Cailin seharusnya mencapai tingkat setengah dewa, dia masih tidak bisa membantu tetapi ingin memastikan kekuatan Cailin. Tatapan Xiao Yan juga berangsur-angsur jatuh ke tubuh Cailin, dengan sedikit rasa ingin tahu. Cailin sendiri, sebagai piton penelan surga 9 warna, telah mewarisi kekuatan yang ditinggalkan oleh orang kuat Yao Su setelah dia datang ke sini, dan kekuatannya pasti meningkat pesat. Dengan bantuan Ye Xuanyi,
dia bisa mengendalikan ini dengan sempurna. Kekuatan beberapa sisa jiwa diserap. Setelah mengalami dua peningkatan kekuatan ini, kekuatan Cailin pasti tidak akan lemah. Ketika Cailin mendengar kata-kata Xiao Yan, dia tidak bisa menahan perasaan kekuatannya sendiri lagi. Cailin bisa merasakan bahwa dia sudah memiliki gelombang kekuatan di tubuhnya, yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tahu berapa kali telah tumbuh. Saya tidak tahu persis level apa yang telah saya capai, tapi setidaknya saya jauh lebih kuat sekarang daripada sebelumnya. Cailin juga langsung menggelengkan kepalanya saat ini, dan tidak mengungkapkan kekuatannya sendiri. Xiao Yan menghela nafas ketika mendengar kalimat ini, tetapi bagaimanapun juga, dia tidak terlalu memperhatikannya. Lagi pula, Cailin baru saja mencapai level ini, dan dia belum menstabilkan kekuatannya sendiri, hal yang sangat normal. Tetapi pada saat ini, mata Cailin tertuju pada Xiao Yan, dan setelah ragu-ragu untuk beberapa saat, Cailin juga berkata kepada Xiao Yan tepat di depannya, "Mengapa kamu tidak membantu saya menguji level kekuatan saya?" Setelah menyelesaikan kalimat ini, gelombang energi 9 warna perlahan muncul dari tubuh Cailin, samar-samar berniat untuk bergerak. Cailin selalu menjadi orang yang sangat bangga, dan dia masih merasa tidak puas dengan Xiao Yan di depannya. Pada awalnya, Cailin adalah pembangkit tenaga listrik tingkat tinggi Douzong, tetapi kemudian kekuatan Cailin menjadi lugas, dan diambil alih oleh Xiao Yan. Pada saat itu, Cailin sangat tidak yakin, dan selalu ingin berlatih keras untuk melihat apakah dia bisa melampaui Xiao Yan, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa rencananya akan gagal lagi dan lagi. Setelah bertahun-tahun, Cailin berangsur-angsur menyerah. Lagi pula, orang di depannya adalah anak surga yang sombong, bahkan jika dia mencoba yang terbaik, dia tidak bisa melampaui orang di depannya ini. Tapi sekarang kekuatannya sendiri telah membuat kemajuan besar, meski Cailin sudah tahu bahwa orang di depannya sudah mencapai level Dewa Petarung, dan kekuatannya mungkin lebih kuat dari Dewa Petarung rata-rata. Tapi saat ini Cailin masih bisa, mau tidak mau ingin menguji seberapa besar jarak antara dirinya dan Xiao Yan. Tentu saja, Cailin juga tahu betul bahwa Xiao Yan akan berbelas kasih saat bertengkar dengannya, jadi dia mengucapkan kalimat ini dengan tidak hati-hati. Jika tidak, jika Xiao Yan benar-benar ingin berurusan dengannya, itu akan menjadi masalah yang sangat sederhana. Xiao Yan merasakan kekuatan yang muncul dari Cailin, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan sedikit pun kekhawatiran di wajahnya. Orang di depannya sangat akrab dengan Xiao Yan, dan sangat mungkin untuk menyerangnya di sini. Melirik Cailin di depannya, Xiao Yan buru-buru mengulurkan tangannya untuk menghentikan Cailin di depannya dan berkata kepada Cailin, "Oke, oke. Bagaimanapun, akan ada kesempatan untuk membuktikan kekuatanmu di masa depan, dan tanah leluhur dari Yaosu akhirnya kembali ke kedamaian. Jika kita berdua bertarung di sini, bukankah kita akan terlalu kasihan pada Yaosu?" Xiao Yan sangat akrab dengan karakter Cailin, dan dia pasti tidak ingin melawan Cailin di sini. Meskipun Xiao Yan sangat ingin mengetahui kekuatan Cailin, Xiao Yan tidak ingin melawan Cailin sendirian. Tentu saja, poin terpenting adalah bahwa di tanah leluhur klan monster ini, sangat tak tertahankan untuk bertarung di antara mereka berdua. Ketika Cailin mendengar kata-kata Xiao Yan, dia tidak bisa menahan tawa, dan kemudian perlahan menahan energi 9 warna di tangannya. Pada saat ini, Cailin tidak dapat membantu mengingat adegan aslinya, tetapi untuk beberapa alasan, melihat Xiao Yan di depannya, dia masih merasa sedikit gatal, dan dia masih berharap untuk bertarung dengan baik dengan Xiao Yan. Namun, Cailin juga orang yang berakal sehat, lagi pula, dia juga sangat jelas bahwa tanah leluhur Yaosu saat ini tidak dapat menahan pertempuran antara mereka berdua, dan sebagian besar alasan mengapa kekuatan Cailin meningkat pesat itu semua turun ke senior Yaosu di tanah leluhur. Cailin pasti tidak akan melakukan hal seperti menyeberangi sungai dan merobohkan jembatan, jadi dia secara bertahap menekan kerinduan ini di dalam hatinya. Setelah semuanya beres, dia mungkin bisa menemukan alasan untuk bersenang-senang. Berkelahi dengan Xiao Yan. Energi perlahan mengalir ke tubuh Cailin, dan Cailin secara bertahap menghela nafas lega. Kali ini dia datang ke tanah leluhur Yaosu, dan akhirnya memenuhi harapannya. Setelah memiliki kekuatan ini, maka saya dapat dianggap memiliki kekuatan untuk melindungi diriku sendiri. Cailin tidak menyangka bisa membantu Xiao Yan di pertempuran berikutnya, tapi dia juga tidak ingin menjadi beban bagi Xiao Yan. Setelah Xiao Yan merasakan kekuatan yang secara bertahap tertahan dari Cailin, dia juga secara bertahap menghela nafas lega,
Dan kemudian dia datang langsung ke depan Cailin, dan berkata kepada Cailin di depannya, "Oke, karena kekuatanmu hilang dengan seperti itu peningkatan besar, mari kita keluar dari sini secepat mungkin. Untuk tubuh jiwa ini di tanah leluhur Yaosu, juga perlu istirahat." Pertempuran sebelumnya membangunkan beberapa jiwa, tetapi masih banyak jiwa yang tidur di tanah leluhur ras monster ini, dan mereka masih harus segera pergi dari sini saat ini. Setelah mendengar kata-kata Xiao Yan, Cailin tidak keberatan langsung membungkus sedikit ke tanah leluhur Yaosu, dan kemudian berencana untuk pergi langsung dari sini. Xiao Yan menatap Cailin di depannya, ragu sejenak, dan pada saat ini, dia mengulurkan tangannya untuk memegang Cailin di sisinya. Segera, aroma samar langsung masuk ke hidung Xiao Yan saat ini. Dengan seorang wanita cantik di pelukannya, orang di depannya ini selalu dapat menggerakkan hati sanubari seseorang. Setelah Cailin merasakan gerakan Xiao Yan, dia tidak bisa menahan sedikit lebih terkejut di wajahnya. Dia berjuang untuk pergi, tetapi gagal. Lagi pula, dibandingkan dengan kekuatan Xiao Yan, ada celah tertentu. Alasan mengapa senior Ye Xuanyi pergi begitu awal adalah untuk menciptakan kesempatan seperti itu bagi kami. Hari-hari yang tenang dan santai seperti itu tidak banyak. Melihat orang di depannya, Xiao Yan mengucapkan kata-kata ini, dan hati Cailin berangsur-angsur menjadi bergolak, tetapi bagaimanapun, dia tidak berbuat banyak, dan melepaskannya perlahan. Xiao Yan memandangi Cailin di depannya, lalu saling tersenyum, dan tidak banyak bicara, hanya menarik sosok Cailin dan pergi dari sini. Setelah mereka berdua pergi, tanah leluhur klan monster menjadi sunyi kembali. Dunia luar Yaosu, diiringi semburan fluktuasi spasial, dua sosok juga langsung muncul di sini. Orang yang berdiri di sebelah kiri mengenakan jubah hitam, dan orang di sebelah kanan mengenakan rok merah panjang, yang menggambarkan sosok menawan berdiri bersama. Kedua orang ini terlihat seperti sepasang pasangan abadi. Saya iri pada orang lain. Dua orang yang muncul di sini secara alami adalah Xiao Yan dan Cailin. Pada saat ini, Xiao Yan dan Cailin bergandengan tangan erat, dan sudah ada beberapa sosok di kejauhan yang bergerak ke sisi ini. Setelah berjalan, para pemimpin secara alami adalah King Lin dan Yao Huang. Ketika Cailin merasakan bahwa orang lain telah datang ke sini, dia tidak bisa membantu tetapi sedikit memerah di wajahnya. Pada saat ini, dia buru-buru melepaskan tangannya dari tangan Xiao Yan, dan jejak gaya keluarga putrinya di pipinya juga semuanya disingkirkan, memperlihatkan jejak embun beku. Di depan orang luar, dia masih terbiasa dengan penampilannya saat ini, dan kelembutan semacam ini mungkin hanya dinikmati oleh kerabat terdekatnya. Pada saat ini, tatapan Xiao Yan secara alami tertuju pada King Lin dan Yao Huang, dan ketika dia merasakan gerakan Cailin, Xiao Yan hanya tersenyum sedikit, dan tidak terlalu peduli. Dia sangat akrab, jadi tentu saja dia tidak akan mempermalukan Cailin di kali ini. Pada saat ini, Yao Huang dan King Lin mendatangi mereka berdua, dan Xiao Yan mau tidak mau bertanya kepada King Lin di depannya, "Senior Ye Xuanyi." Ye Xuanyi sudah keluar, dan Xiao Yan juga sedikit penasaran dengan keberadaan orang ini saat ini. Bagaimanapun, orang ini adalah pria yang sangat kuat di level dewa pertarungan, dan bagaimanapun juga, dia pasti tertarik kepada mereka sisi ini. Setelah mendengar kata-kata Xiao Yan, King Lin mau tidak mau berkata kepada Xiao Yan di depannya dengan sedikit kebingungan di wajahnya. Setelah senior Ye Xuanyi keluar dari tanah leluhur, dia pergi dari sini dengan tergesa-gesa tanpa mengatakan apapun. Kami pikir kalian memiliki semacam konflik. King Lin tidak dapat menahan diri untuk mengatakan ini saat ini. Dia telah melihat kekuatan Ye Xuanyi sebelumnya, jadi tentu saja dia tidak ingin dapat membangun musuh yang begitu kuat. Pada saat ini, Xiao Yan mau tidak mau menunjukkan sedikit rasa ingin tahu setelah mendengar kata-kata King Lin, bertanya-tanya kemana Ye Xuanyi pergi. Lupakan saja, dia memiliki hal-hal yang perlu dia lakukan. Namun, dia juga harus menjadi orang yang menepati janjinya, dan ini sudah cukup. Xiao Yan melirik ke kejauhan, lalu langsung berkata kepada King Lin, "Selanjutnya, apa akan kamu lakukan?" Melihat King Lin di depannya, Xiao Yan tidak bisa tidak mengatakan kalimat ini. King Lin hari ini bukan lagi gadis kecil sebelumnya, mengikuti sisi Xiao Yan di pelana. Sekarang King Lin sudah menjadi pembangkit tenaga listrik teratas, dan memiliki status yang sangat tinggi di antara klan monster, bahkan Xiao Yan tidak dapat mengendalikan tindakan King Lin. Namun, justru karena ini, Xiao Yan secara bertahap merasa sedikit tidak nyaman di hatinya.
Dalam pertempuran ini, Xiao Yan memiliki firasat samar bahwa tragedi itu akan berada di luar dugaan semua orang. Karena keegoisan, Xiao Yan tidak ingin rekannya dapat memasuki garis depan pertempuran. Karena garis depan pertempuran meskipun garis harapan untuk bertahan hidup akan sangat tipis jika Anda tetap tinggal. Meskipun Anda mungkin tidak aman, setidaknya Anda masih memiliki harapan untuk bertahan hidup. Hanya saja King Lin terkadang tidak disengaja. Kali ini akan menjadi pesta para dewa, mau atau tidak, saya khawatir sebagian besar dewa pertempuran di benua penciptaan tidak akan dapat menghindari pertempuran ini. Meskipun King Lin adalah orang suci dari klan iblis, dia juga anggota dewa pertempuran, dan dia memiliki tanggung jawab yang tak terhindarkan. Ketika kata-kata ini jatuh, wajah King Lin tidak bisa membantu tetapi menjadi sedikit lebih bermartabat. Setelah pengalaman yang begitu lama, King Lin secara bertahap beradaptasi dengan identitasnya sendiri. Kesulitan yang harus dia hadapi kali ini, King Lin secara alami sangat jernih. Namun, krisis kali ini bukan hanya krisis Xiao Su, tetapi juga krisis seluruh benua. Jika Xiao Yan dan yang lainnya gagal, maka Yao Su akan benar-benar musnah dalam sekejap. Kali ini dia benar-benar tidak bisa mundur ke belakang. Pada saat ini, ketika Yao Huang melihat King Lin, dia tidak bisa menahan diri untuk sedikit ragu di pipi tampan itu, tetapi dia menelan kata-kata yang keluar dari bibirnya. King Lin adalah orang suci dari klan iblis, tetapi justru karena inilah orang suci itu harus memikul tanggung jawab orang suci. Terlebih lagi, dengan bibir mati dan gigi dingin, jika orang suci Yao Su tidak mencoba yang terbaik, maka setelah pertempuran ini, Yao Su masih tidak bisa bergerak 1 inci pun. Hanya saja pertempuran ini terlalu berbahaya. Jika tidak berhati-hati, orang suci yang akhirnya kembali dari Yao Su akan menghilang lagi. King Lin memandang Xiao Yan di depannya, dan tidak dapat menahan diri untuk menunjukkan sedikit kesungguhan di wajahnya. Tetapi segera, King Lin mengangguk dan berkata kepada Xiao Yan, kali ini, saya akan berpartisipasi. Yao Su, jika Anda tidak bisa sendirian, ayo pergi, sesuatu harus dilakukan. Wajah King Lin mau tidak mau menunjukkan sedikit lebih keras kepala. Lagi pula, saat ini, sebagai orang suci dari klan iblis, dia masih harus menunjukkan keberanian. Setelah mendengar kata-kata King Lin, Cai Lin tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan bibirnya, dan tidak bisa menahan diri untuk menunjukkan sedikit lebih banyak kekaguman di wajahnya, tetapi Cai Lin tetap tidak banyak bicara. Awalnya, Cai Lin juga berharap untuk memasuki medan perang, tetapi Cai Lin juga tahu betul bahwa meskipun kekuatannya telah meningkat pesat sekarang, dia masih memiliki jarak tertentu dari dewa petarung yang sebenarnya. Jadi saat ini dia juga satu-satunya pilihan adalah untuk tetap di Yao Su dan terus menaatinya. Melihat King Lin di depannya, mata Xiao Yan berangsur-angsur menjadi sedikit bingung, tetapi segera, Xiao Yan juga menunjukkan senyuman dan berkata, Yang Mulia benar-benar berbeda dari sebelumnya. Kali ini pertempuran, meskipun masa depan tidak pasti, tetapi jika kamu berpartisipasi dalam perang, maka aku pasti akan melindungimu dengan segenap kekuatanku. Xiao Yan juga langsung mengucapkan kalimat ini saat ini. Meskipun pertempuran ini sangat berbahaya, Xiao Yan sama sekali tidak ingin orang-orang di sekitarnya berada dalam bahaya. Ketika King Lin mendengar kata-kata Xiao Yan, dia sedikit terkejut, dan kemudian berkata, kalau begitu, ayo bersiap-siap dan berangkat. Keputusan King Lin untuk berpartisipasi dalam pertempuran ini di luar dugaan Xiao Yan, tetapi Xiao Yan tidak keberatan dengan keputusan King Lin. Pertempuran kali ini tidak hanya terkait dengan kematian suatu ras, tetapi bahkan nasib seluruh umat manusia di seluruh benua. Dan orang yang kuat di tingkat God of War mungkin benar-benar dapat mengubah hasil perang. Suatu kali, saintes dari ras monster mampu memikul tanggung jawab berat dari seluruh ras monster dengan kekuatannya sendiri, dan mampu membawa ras monster ke tahap yang sangat makmur, sehingga dapat dilihat betapa kuatnya saintes of the monster race. Ras monster adalah King Lin hari ini telah mewarisi sebagian dari kekuatan orang suci monster, dan Xiao Yan sudah merasakannya. Meskipun King Lin terlihat agak kurus, dia juga memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Bahkan jika ada beberapa perubahan di medan perang, Xiao Yan masih bisa merespon. Tidak peduli betapa tragisnya pertempuran ini, Xiao Yan juga harus berharap untuk menggunakan semua kekuatannya untuk melindungi orang-orang di sekitarnya. Setelah King Lin berjanji pada Xiao Yan untuk pergi ke perang ini bersama, dia juga langsung pergi dari sini. Lagi pula King Lin masih memiliki identitas dan status tertentu sekarang, dan ada beberapa hal yang perlu dijelaskan kepada orang-orang Yao Su ini.
Jadi King Lin tidak terlalu lama tinggal di sini, tetapi memilih untuk pergi dari sini. Dan Xiao Yan tidak perlu melakukan persiapan lagi. Tetapi untuk menunggu King Lin, Xiao Yan dan Cailin kembali ke kediaman Cailin untuk sementara saat ini. Saat ini, Cailin juga merasa tidak enak, lagi pula dia sudah merasakan krisis kali ini. Pada saat ini, Xiao Yan sedang berdiri tidak jauh dari Cailin, dan mata Xiao Yan berangsur-angsur beralih ke kejauhan. Namun, sepasang mata Xiao Yan berangsur-angsur menjadi lebih khawatir, bagaimanapun, meskipun Xiao Yan telah mendengar beberapa berita tentang pengadilan suci ciptaan kali ini, justru karena dia tahu kengerian pengadilan suci penciptaan itulah Xiao Yan dapat melakukannya. Saya khawatir akan ada banyak perubahan kali ini. Namun, satu-satunya hal yang membuat Xiao Yanping agak bersyukur adalah bahwa selama periode waktu ini, kekuatan Cailin juga telah meningkat pesat. Selama periode waktu ini, semua dewa pertempuran harus berpartisipasi dalam pertempuran terakhir, sehingga kekuatan turun seharusnya tidak dapat mengancam Cailin, jadi setidaknya Cailin harus aman. Pada saat ini, Xiao Yan juga ragu apakah membiarkan Suner berpartisipasi dalam pertempuran ini. Suner hari ini telah kehilangan sinar api langit itu, dan sekarang kekuatan Suner belum mencapai level petarung suci, dan ada garis tipis antara dia dan dewa petarung. Hanya saja ketika dia memikirkan insiden Suner, Xiao Yan mau tidak mau merasa sedikit lebih bingung dengan kepribadian Suner, dia mungkin tidak akan pernah mau tinggal dan menunggu berita. Pada saat ini, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Dan Cailin yang berada di sampingnya juga membuka mulutnya di depan Xiao Yan tepat waktu. Tetapi pada saat ini, dia masih tidak banyak bicara. Pastikan untuk kembali dengan selamat. Setelah sekian lama, Cailin memandang Xiao Yan di depannya, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengucapkan kalimat ini. Meskipun Cailin memiliki kepercayaan besar pada Xiao Yan, bagaimanapun, mereka telah menghadapi semua jenis badai dan ombak sebelumnya. Tetapi Xiao Yan telah mengatasi semua badai. Dan musuh yang harus mereka hadapi kali ini sama sekali berbeda. Xiao Yan memandang Cailin di depannya, dan tidak bisa menahan senyum, lalu berkata langsung kepada Cailin di depannya, "Jangan khawatir, hidupku adalah milikmu, tanpa izinmu, aku tidak akan membuangnya, hidup saya." Ketika Cailin mendengar kata-kata Xiao Yan, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengingat adegan pada saat itu di benaknya, dan senyum tipis secara bertahap muncul di pipi yang indah itu. Meski sudah lama, setiap kali dia menggunakan kejadian ini untuk menggoda Xiao Yan. Namun, justru karena inilah dia bisa merasa nyaman. Melihat Cailin yang cantik di depannya, Xiao Yan tidak bisa menahan diri saat ini. Dia langsung menarik Cailin ke dalam pelukannya, lalu tersenyum langsung, dan berkata kepada Cailin di depannya, "Ngomong-ngomong, kita akan segera kita berpisah. Bukankah seharusnya kita dibalas dengan baik?" Ketika kalimat ini jatuh, wajah Cailin menunjukkan sedikit kepanikan. Tetapi pada saat ini, dia tidak menunjukkan perlawanan. Karena King Lin telah memutuskan untuk pergi ke pertempuran para dewa dengan Xiao Yan, dia tidak menghabiskan waktu terlalu lama di Yaosu. Selain itu, semua hal di Yaosu sudah berada di jalur yang benar, dan hal-hal lain King Lin telah diserahkan kepada Yao Huang dan para tetua Yaosu satu demi satu. Setelah mengatur beberapa hal penting dengan hati-hati, mereka pada dasarnya dapat meninggalkan Yaosu. Tentu saja, selama periode ini, berita bahwa King Lin akan meninggalkan Yaosu tidak boleh disembunyikan sama sekali. Seluruh Yaosu terkejut dengan tindakan King Lin. Namun, meskipun Yaosu sedikit khawatir tentang keselamatan King Lin, mereka juga sangat jelas bahwa pertempuran ini sama sekali bukan pertempuran biasa. Jadi mereka lebih berterima kasih kepada King Lin dan berharap King Lin dapat kembali ke keluarga Yaosu dengan selamat. Pada saat ini, Xiao Yan memandang Xiao Xiao di depannya dan tidak bisa membantu tetapi mengulurkan tangan dan menyentuh kepala Xiao Xiao. "Oke, gadis kecil, kamu bisa tinggal di klan monster dengan ketenangan pikiran untuk sementara waktu. Jadilah tenang, jangan berikan barang-barang nyonya lagi." Pada saat ini, ketika Xiao Xiao mendengar kata-kata Xiao Yan, dia tidak bisa menahan lidahnya. Meskipun Xiao Yan tidak banyak bicara, dia sudah bisa merasakan bahwa pertempuran ini menakutkan. Tetapi bahkan Xiao Yan tidak bisa berbuat apa-apa. Tentang itu, dia dapat yakin bahwa tidak ada yang salah. Setelah menginstruksikan Cailin dan Xiao Xiao sebentar, Xiao Yan tidak tinggal di sini lebih lama lagi, dan langsung memulai perjalanan ke lokasi aliansi dengan King Lin. Pada saat ini, Xiao Xiao memandangi Cailin yang khawatir,
dan mau tidak mau datang ke Cailin, memegang lengan Cailin dan berkata kepada Cailin, "Ibu, jangan khawatir, ayah akan aman dan sehat, segera setelah kamu kembali." Sama seperti sebelumnya. Setelah mendengar kata-kata Xiao Xiao, Cailin hanya bisa mengangguk, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan saat ini adalah berdoa dalam hati untuk Xiao Yan. Dengan Xiao Yan dan Cailin meninggalkan Yaosu, pertempuran para dewa akan dimulai kali ini. Namun, pertempuran para dewa kali ini, sisi manusia tampaknya tidak bersatu seperti yang dibayangkan. Bahkan ketika krisis datang, akan ada perbedaan. Kota Tianling. Kota ini awalnya adalah kota terbesar kedua di daratan. Kedua setelah kota Roh Kudus, jantung dari daratan asli. Tetapi dengan kuburan darah yang mengancam, kota Roh Kudus telah dihancurkan. Dan kota Tianling ini juga berada di periode waktu yang singkat pada waktunya. Itu menjadi kota terbesar di seluruh benua. Secara khusus, pembentukan pengadilan suci ciptaan telah menyatukan banyak orang kuat di kota ini. Dapat dikatakan bahwa lebih dari separuh pembangkit tenaga listrik teratas di kota ini telah berkumpul di kota ini sekarang. Tentu saja, kecuali yang kuat di pengadilan suci penciptaan. Tidak ada yang tahu persis berapa banyak pembangkit tenaga listrik yang ada di pengadilan suci penciptaan. Tetapi justru karena kekuatan pengadilan suci penciptaan, orang-orang di benua ini yang tidak mau tunduk pada pengadilan suci penciptaan perlahan berkumpul di sini. Hanya saja ketika setiap orang memiliki musuh yang sama, dalam keadaan normal, setiap orang akan bersatu secara tidak normal saat ini. Tetapi saat ini kota ini belum menunjukkan persatuan yang seharusnya. Kali ini pertempuran dengan pengadilan suci ciptaan tampaknya telah menentukan nasib kita. Jika pengadilan suci penciptaan menang, maka kita harus bergabung dengan pengadilan suci penciptaan. Tentu saja, jika kita menang, maka pengadilan suci penciptaan akan tewas. Pada saat ini, di sebuah habitat di luar kota Tianling, seorang pria kuat setingkat Raja Abadi memandang ke kota di kejauhan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakan kalimat ini. Dan matanya tidak bisa menahan sedikit kebingungan, karena ini tidak ada yang benar-benar yakin akan memenangkan kemenangan akhir dalam suatu pertempuran. Jadi apa? Lagi pula kita tidak perlu bekerja keras, untuk bekerja keras, tapi tembakan besar berpangkat tinggi itu. Bagaimanapun, apakah kita berhasil atau gagal pada akhirnya, itu tidak masalah bagi kita. Jika berhasil, maka kita perlahan-lahan bertahan hidup di bawah perlindungan mereka. Tentu saja, meskipun mereka tidak hati-hati, mereka akan mati. Kita hanya perlu mencari perlindungan di pengadilan suci penciptaan, dan kita masih bisa hidup dengan nyaman. Pada saat ini, suara yang agak malas terdengar, dan seseorang berjalan menuju sisi ini secara langsung, dan ada juga guci di tangan kirinya, dan sudah ada pot anggur di guci ini. Aroma yang kuat perlahan tercium keluar, dan hanya dari situ, orang bisa tahu bahwa pot anggur ini pasti anggur yang enak. Ketika orang-orang di sekitar mendengar kalimat ini, mereka tidak dapat menahan diri untuk mengatakan dengan sedikit kemarahan, "Omong kosong apa yang kamu bicarakan?" Dengan begitu banyak dewa perang berkumpul di sini, bagaimana mereka bisa kalah dari pengadilan suci penciptaan? Apalagi, apa jika setelah kalah dari pengadilan suci ciptaan, bagaimana Anda tahu bahwa pengadilan suci penciptaan pasti akan melepaskan kami? Saat ini, seorang pria juga mencengkeram kerah pria itu dan mengucapkan kalimat ini dengan sedikit ketidakpuasan. Lagi pula orang-orang ini masih belum percaya. Lagi pula, menurut berita dari pengadilan suci penciptaan, banyak dewa pertempuran di daratan telah berkumpul di kota ini. Hanya orang-orang ini yang perlu bergabung. Bagaimana pengadilan suci penciptaan memiliki peluang untuk menang? Orang-orang ini. Dan saat ini, ketika orang ini mendengar kalimat ini sebelumnya, dia tidak keberatan ditangkap, jadi dia hanya menyesap anggur dan berkata, "Jadi bagaimana jika ada lebih banyak dewa petarung?" Dalam pertempuran ini, bahkan jika itu adalah tidak dapat dipungkiri bahwa pusat kekuatan dewa perang akan bertahan. Selain itu, pembangkit tenaga dewa perang ini tidak pernah mencari perlindungan di pengadilan suci penciptaan. Pada titik tertentu, orang-orang ini akan kembali ke penciptaan dunia tanpa ragu. Pengadilan suci. Konflik umat manusia telah ada selama beberapa tahun yang tidak diketahui, dan cepat atau lambat akan ada ledakan skala penuh. Saya menasihati Anda, hidup ini singkat, dan lebih baik bersenang-senang pada waktu. Apalagi Anda tidak tahu, saat ini, di antara para dewa, sudah ada berbagai macam perbedaan. Kalimat diskusi dan perselisihan juga terdengar saat ini, dan wajah orang-orang di sekitarnya menjadi sangat jelek saat mendengar kalimat ini.
Meskipun kata-kata orang ini sangat jelek, itu masih sangat masuk akal. Lagi pula, semua orang tahu kekuatan pengadilan suci penciptaan. Apalagi dewa pertarungan selalu unggul, jika mereka bisa melestarikan ras mereka sendiri dengan bergabung dengan pengadilan suci penciptaan, lalu mengapa membuang banyak energi saat ini untuk melindungi orang-orang di sekitar mereka? Pada saat ini, dua sosok turun langsung dari kehampaan tidak jauh, dan dua orang yang muncul di sini kebetulan mendengarkan semua kata barusan. Saat ini, wajah kedua orang ini mau tidak mau terlihat sedikit lebih jelek. Dua orang yang muncul di sini secara alami adalah Xiao Yan dan King Lin dari Yaosu. Ekspresi Xiao Yan masih sedikit lebih baik. Lagi pula, Xiao Yan telah lama terbiasa dengan sinisme seperti itu, dan hati King Lin juga secara bertahap berubah menjadi lapisan gelombang. Namun, segera King Lin saat ini secara bertahap menekan fluktuasi di hatinya. Sepanjang jalan, King Lin telah mendengar berbagai diskusi. Lagi pula, mereka dan pertempuran antara pengadilan suci penciptaan telah menyebar ke seluruh benua, dan itu tidak mungkin untuk menyembunyikannya. Namun, justru karena inilah seluruh benua berspekulasi tentang pertempuran ini. Beberapa orang mengatakan bahwa sangat mustahil bagi manusia untuk mengalahkan pengadilan suci ciptaan, sementara yang lain mengatakan bahwa jika banyak dewa yang bertarung bergabung, pengadilan suci penciptaan pasti akan kalah. Di antara umat manusia, kekuatan yang tak terhitung jumlahnya juga menonton secara diam-diam saat ini, mempertimbangkan apakah akan bergabung dengan pengadilan suci ciptaan saat ini. Jika mereka bergabung dengan pengadilan suci penciptaan terlebih dahulu, mungkin jika pihak manusia kalah dalam pertempuran ini, maka mereka masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Tentu saja, jika manusia pada akhirnya memenangkan pertempuran ini, maka saya khawatir mereka semua yang berlindung di pengadilan suci penciptaan juga akan dimakamkan di pengadilan suci penciptaan. Xiao Yan memandang King Lin di depannya, dan kemudian langsung berkata kepada King Lin di depannya, "Ada apa? Apakah kamu khawatir?" Setelah mendengar kata-kata Xiao Yan, King Lin sedikit terkejut, lalu mengangguk dan berkata, "Kita seharusnya bisa menang." Pada saat ini, sudut mulut Xiao Yan tidak bisa menahan senyum dan berkata, "Seharusnya kita pasti menang." Pada saat ini, bagaimana mungkin Xiao Yan meragukan dirinya sendiri sedemikian rupa? Bahkan jika semua orang di seluruh benua meragukan bahwa mereka tidak akan bisa menang kali ini, Xiao Yan tidak akan pernah ragu bahwa dia akan kalah kali ini. Karena sekali kehilangan konfrontasi ini, itu berarti semua kerabatnya akan mati. Xiao Yan tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Dan saat ini, bel berbunyi di sebuah istana di tengah kota Tianling, dan pertemuan para dewa dimulai lagi. Di istana paling sentral di kota Tianling, bel perlahan berbunyi. Dan ketika bel ini berbunyi, orang-orang di luar kota Tianling ini mau tidak mau menelan seteguk air liur, karena orang-orang ini tahu persis apa arti lonceng ini. Lonceng semacam ini terdengar lebih dari sekali di istana kota Tianling. Dan setiap kali lonceng ini berbunyi, itu berarti akan diadakan pertemuan para dewa. Kali ini konfrontasi dengan pengadilan suci ciptaan tidak hanya melibatkan manusia, tetapi juga hubungan antara dewa-dewa yang berperang. Meskipun kali ini para dewa yang bertarung telah mencapai kesepakatan di permukaan untuk berurusan dengan pengadilan suci penciptaan bersama, tetapi justru karena ini terlalu banyak kepentingan yang terlibat. Seperti yang sudah ditebak sebelumnya, bahkan para dewa petarung tidak sepenuhnya yakin bisa memenangkan pertempuran kali ini, jadi akan ada banyak hal untuk didiskusikan dalam pertemuan para dewa. Setiap dewa pertempuran tidak berharap bahwa dia akan menjadi orang yang kalah dalam proses pertarungan melawan pengadilan suci penciptaan. Pada saat ini, ketika Xiao Yan dan King Lin mendengar suara bel, mereka tidak bisa menahan keraguan di wajah mereka. Tetapi pada saat ini, Xiao Yan sudah merasakan aura di kota Tianling berubah. Xiao Yan tidak bisa tidak membantu tetapi berkata kepada King Lin di depannya sambil tersenyum, "Sepertinya kita kembali pada waktu yang tepat, dan kita bisa pergi dan melihat pertemuan para dewa ini." Meskipun King Lin jauh lebih rendah dari Xiao Yan dalam hal kekuatan jiwa, saat ini King Lin perlahan-lahan telah menyadari arti yang diwakili oleh bel barusan dari reaksi orang-orang di sekitarnya. Jadi King Lin mengangguk langsung saat ini. Sekarang dia tidak lagi berada di antara klan monster. Meskipun King Lin sudah menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat dewa pertempuran, tetapi sekarang King Lin lebih terbiasa mengikuti Xiao Yan. Pada saat ini, Xiao Yan tidak peduli dengan diskusi orang-orang di sekitarnya, dan matanya berangsur-angsur tertuju pada aula besar di kota Tianling ini.
Sekarang dia telah mengikuti pertemuan para dewa ini. Xiao Yan secara alami tidak akan melewatkan pertemuan para dewa ini. Oleh karena itu, Xiao Yan tidak banyak bicara, dan langsung membawa King Lin menuju kota Tianling masuk lebih dalam. Kota Tianling, istana inti. Dekorasi istana ini tidak terlalu indah, tetapi sangat hangat, tetapi ada paksaan besar yang terpancar dari istana ini. Di luar istana ini sudah ada beberapa tokoh yang menjaga di sini, namun orang-orang ini memiliki jarak tertentu dari istana ini. Jelas mereka tidak memenuhi syarat untuk mengikuti pertemuan ini. Namun, orang-orang yang menjaga istana ini bukanlah orang biasa. Orang-orang ini semua memiliki aura yang sangat kuat yang memancar dari mereka, dan tidak satu pun dari mereka yang mencapai tingkat tertinggi abadi. Di masa lalu, pembangkit tenaga listrik manapun di tingkat dewa tertinggi dapat mendukung kekuatan besar. Tetapi sekarang, kekuatan di tingkat dewa tertinggi ini hanya dapat menjaga istana ini di sini. Saat ini, di istana ini sudah ada beberapa tokoh yang duduk di sini. Dari penampilan orang-orang ini ada perbedaan besar. Beberapa orang sudah memiliki rambut putih panjang, dan beberapa orang tampak dalam masa prima. Tetapi pada saat ini, orang-orang ini diam-diam menutup mata. Ini bukan pertama kalinya orang-orang ini berpartisipasi dalam pertemuan para dewa, tetapi tidak diragukan lagi bahwa orang-orang ini telah berpartisipasi dalam pertemuan para dewa berkali-kali, tetapi tidak pernah ada hasil. Di sini, posisi pertama kosong, karena setiap orang yang hadir adalah pembangkit tenaga listrik tingkat dewa pertempuran, yang berarti tidak ada yang akan dengan mudah meyakinkan orang lain, dan karena itu, tempat ini akan kosong. Saat ini, Gu Tianjun, yang diam selama ini, lalu berkata, karena semua orang telah tiba, izinkan saya melanjutkan topik kita. Begitu kata-kata Gu Tianjun jatuh, suara ketidakpuasan perlahan terdengar. Ayo, kamu bilang semua orang ada di sini, tapi lihat, tidak ada orang yang datang. Terakhir kali apa yang kamu katakan, lain kali mereka pasti akan datang, tapi tidak ada siapa-siapa. Pada saat ini, suara sumbang secara bertahap terdengar. Ya, Gugu, kamu mengakuinya sendiri sebelumnya, dan kamu pasti akan membawa mereka ke sini. Tapi, bagaimana dengan orang-orang? Dewa pertempuran lain juga terdengar saat ini, terutama ketiga orang itu. Ku dengar mereka bertiga tidak pernah tiga pohon suci di benua penciptaan telah memperoleh banyak manfaat, dan sekarang benua penciptaan dalam masalah. Mengapa mereka berubah menjadi kura-kura yang menyusut? Saat ini, suara ketidakpuasan secara bertahap terdengar saat ini. Setelah mendengar kata-kata orang-orang ini, Gu Tianjun juga merasa sangat pusing. Di antara klan kuno, Gu Xuantong, Xiao Yan, dan Lan Bin memperoleh kekuatan besar dari tiga pohon kuno di benua penciptaan. Untung, tapi tiga orang dan tidak satu pun dari mereka menghadiri pertemuan ini. Tidak hanya itu, kecuali mereka bertiga, hampir tidak ada generasi muda yang baru saja menerobos menjadi God of War muncul dalam pertemuan ini. Justru karena kurangnya orang di setiap pertemuan yang menyebabkan konflik yang begitu besar. Hanya saja setiap orang yang kuat di level God of Fighting tidak mau datang, jadi bagaimana Anda bisa memaksa orang lain untuk datang? Yang terpenting, mereka belum tentu memiliki kekuatan ini. Gu Tianjun memandangi orang-orang di depannya, menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, kamu tahu mengapa mereka tidak datang, tapi setidaknya aku bisa menjamin bahwa mereka pasti akan ada di sana pada hari pertempuran yang menentukan. Petik 2. Pada saat ini, Gu Tianjun juga diam-diam mengalami sakit kepala. Meskipun kekuatannya sudah lebih tinggi dari banyak petarung tingkat dewa yang ada, masih merupakan hal yang sangat sulit untuk menghalangi semua orang ini. Saat ini, dia hanya bisa mengatakan ini kalimat secara perlahan. Kalau begitu, karena mereka bersedia untuk berpartisipasi dalam pertempuran yang menentukan, maka kita akan mundur. Seseorang harus tetap tinggal. Aku sudah tua dan lemah, jadi aku akan menyerahkan kesempatan untuk tampil seperti ini kepada anak-anak muda ini. Pada saat ini, Dewa Petarung juga merentangkan pinggangnya dan mengucapkan kalimat ini. Pergi ke pertempuran yang menentukan kali ini, ada kemungkinan kematian yang sempit, hanya dengan tetap di belakang bisa ada secercah kehidupan, dan secercah kehidupan ini juga yang ingin dikejar oleh para dewa pertempuran. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan sudah dukung Mimin di Saweria link di deskripsi. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.